Ini adalah kisah yang mengguncang dunia pesantren. Kehamilan massal santriwati bikin geger. Dan aku, Bunga, terjebak dalam pusaran gelapnya. Terperangkap antara cinta terlarang dan rahasia mengerikan yang tak bisa lagi disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok pesantren yang suci ini? Di balik wajah-wajah yang tampak mulia, ada dosa yang mengancam masa depan santri. Ini adalah kisah tentang keberanian mengungkap kebenaran dan melawan kebatilan. Dari siapa sebenarnya dosa ini datang? Dan inilah kisah lengkapnya. Namaku Bunga. Usia baru 19 tahun. Dan ini pertama kalinya aku jauh dari keluarga. Aku resmi menjadi santriwati di sebuah pesantren besar di Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan kedisiplinannya dan dipimpin oleh seorang kiai yang sangat dihormati. Kata orang-orang, siapapun yang pernah belajar di sini akan jadi orang berguna. Gerbang pesantren itu tinggi, dicat hijau tua, menjulang seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang masuk. Saat pertama kali aku melangkah melewatinya, langkahku ragu. Ibu menggenggam tanganku erat. Belajar yang baik di sini, nak. Jadi orang yang berguna. Ingat, doa ibu selalu menyertaimu. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Tapi saat koperku ditarik masuk ke asrama yang penuh wajah asing, jantungku berdegup keras. Inilah awal perjalanan panjangku. Hari-hari pertama terasa canggung. Aku masih harus membiasakan diri dengan aturan ketat, bangun sebelum subuh, belajar kitab hingga larut malam, bahkan cara berpakaian pun diatur. Awalnya terasa berat, tapi ada juga rasa bangga karena aku berhasil diterima di sini. Di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang membuatku tak bisa berhenti berpikir. Namanya Ahmad. Aku pertama kali melihatnya ketika beliau mengajar fikih di kelas. Wajahnya teduh, matanya tajam tapi hangat. Usianya sekitar akhir 20-an. Ahmad bukan kiai besar, hanya ustadz muda di pesantren ini. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihatnya, ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Hari itu, aku sedang duduk di serambi masjid, membaca kitab dengan beberapa teman. Ahmad lewat begitu saja, hanya memberi salam singkat. Tapi tatapannya sekilas sempat bertemu dengan mataku. Sesuatu berdesir di dada, membuatku buru-buru menunduk. Bunga, kok senyum-senyum sendiri? Canda salah satu temanku. Aku pura-pura sibuk membuka lembaran kitab, padahal wajahku pasti sudah merah padam. Aku tahu, perasaan ini tak seharusnya ada. Aku santriwati, dia ustadku. Jarak di antara kami terlalu besar. Tapi, semakin aku mencoba menepisnya, semakin jelas rasa itu tumbuh. Ada magnet yang tak bisa aku lawan. Malam itu, ketika semua santri sudah tidur, aku duduk sendirian di dekat jendela asrama. Angin malam masuk, membawa suara jangkrik. Aku menatap bulan dan dalam hati berbisik lirih. Ya Allah, apa yang sedang aku rasakan ini salah. Aku tidak tahu. Yang jelas, malam itu untuk pertama kalinya aku sadar bahwa kehidupanku di pesantren ini tak akan berjalan tenang seperti yang aku bayangkan. Hari-hari berjalan sampai sebuah kabar mengguncang pesantren. Beberapa santriwati sibuk berbisik-bisik. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu sekaligus cemas. Aku sempat bertanya kepada Sari, teman sekamarku. Tapi dia hanya menggeleng. Sudah, jangan ikut campur Bunga. Nanti malah bahaya, katanya singkat. Tentu saja aku semakin penasaran. Siang harinya, ketika semua orang sibuk belajar, aku mendengar dua kakak kelas bercakap di belakang perpustakaan. Suaranya kecil, tapi cukup jelas untuk membuat darahku berdesir. Santri itu dipulangkan mendadak, katanya sakit, tapi sebenarnya hamil. Ya Allah, hamil? Dari siapa? Mereka bilang keluarganya disuruh diam. Ada uang yang diberikan. Aku langsung tertegun. Jantungku berdetak kencang. Hamil? Di pesantren? Aku tidak percaya, sekaligus takut. Saat malam tiba, aku mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Tapi, bayangan gosip itu tak mau hilang. Siapa yang tega melakukan itu? Bagaimana bisa seorang santri yang dijaga ketat bisa sampai hamil?
Dan lebih menakutkan lagi, kenapa semua orang berusaha menutupi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika aku hendak memejamkan mata, aku mendengar suara langkah kaki di lorong asrama. Lalu, samar-samar terdengar bisikan keras seseorang, "Jangan pernah bilang siapa-siapa kalau kamu masih ingin aman di sini." Aku merinding. Jelas sekali, ada sesuatu yang sangat besar dan berbahaya sedang tersembunyi di balik dinding pesantren ini. Sejak malam itu, perasaanku tak pernah sama lagi. Setiap langkah di halaman, setiap bisik-bisik di asrama, terasa penuh rahasia. Seolah-olah semua orang tahu sesuatu yang tidak boleh aku tahu. Di tengah kebingungan itu, hanya Ahmad, ustadz muda yang sering membimbingku di kelas tafsir, yang mampu membuatku sedikit tenang. Entah kenapa, aku merasa aman setiap kali ia ada di dekatku, meski kadang sorot matanya sulit ditebak. "Kenapa wajahmu pucat, Bunga?" tanyanya saat aku bertemu dengannya di perpustakaan sore hari itu. Suaranya dalam, teduh, tapi jelas mengandung rasa khawatir. Aku ragu sejenak, lalu berbisik. Aku dengar ada seorang santriwati dipulangkan karena hamil. Apa itu benar, Ustadz? Ahmad terdiam. Jemarinya mengetuk meja kayu di antara kami, seperti sedang menimbang. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Kamu harus hati-hati. Jangan sembarangan bicara soal itu. Banyak telinga yang mendengar, banyak mata yang mengintai." Kata-katanya membuat dadaku semakin sesak. "Jadi, itu benar, Ustadz?" tanyaku lagi, dengan suara hampir tak terdengar. Ahmad tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Tapi, sorot matanya cukup memberi jawaban. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Santriwati tertentu yang mendadak dipindahkan, beberapa ustadz yang terlihat gusar tapi memilih diam. Bahkan kiai besar yang biasanya ramah, kini lebih sering menutup diri di kediamannya. Semakin aku memperhatikan, semakin aku yakin, gosip itu bukan sekadar kabar angin. Ada bayangan gelap yang sengaja ditutup rapat-rapat di balik pagar pesantren ini. Malam itu kamar asrama begitu sunyi. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang menemani pikiranku yang kalut. Aku masih mengingat jelas tatapan Ahmad siang tadi. Tatapan yang seolah berkata lebih banyak daripada yang bisa ia ucapkan. Aku tak bisa tidur. Rasa penasaranku makin menjadi-jadi. Dengan langkah pelan, aku keluar dari kamar menuju koridor gelap. Hatiku berdebar kencang. Entah kenapa, kakiku seperti digiring oleh sesuatu yang tak terlihat menuju arah kediaman ustadz-ustadz. Di ujung lorong, samar-samar aku mendengar suara bisik-bisik. Aku mendekat, berusaha menahan nafas. Dan di balik pintu setengah terbuka, kulihat sesuatu yang membuat darahku berdesir dingin. Seorang santriwati yang kukenal menangis terseduh-seduh, sementara seorang ustadz senior menekannya dengan nada mengancam. "Kalau kamu berani cerita, hidupmu habis. Paham?" Aku menutup mulutku dengan tangan, hampir menjerit. Tubuhku gemetar, mataku panas. Jadi, semua gosip itu benar adanya. Aku mundur dengan cepat, hampir berlari di koridor yang remang. Namun tiba-tiba, "Bunga?" Suara itu membuatku berhenti. Ahmad berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya terlihat tegang terpa cahaya lampu temaram. Ia menatapku lama seolah tahu apa yang baru saja kulihat. Aku tak sanggup lagi menahan air mata. "Ustadz, ini semua benar kan?" Ahmad mendekat, menatapku penuh beban. Tangannya terangkat, hampir menyentuh pundakku namun tertahan. "Kamu gak seharusnya tahu sejauh ini," katanya lirih. Jantungku berdegup keras, bukan hanya karena takut, tapi juga karena perasaan lain yang tak bisa kujelaskan. Di balik ketegangan itu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa ingin percaya, walau aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bisa menghancurkan segalanya. Ahmad masih menatapku lama, seakan sedang menimbang sesuatu. Akhirnya ia menarik nafas panjang, lalu berbisik, "Bunga, mulai sekarang jangan pernah jalan sendirian malam-malam. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa." Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku masih bergetar hebat. Dalam sorot matanya, aku merasakan ada sesuatu. Bukan sekadar perhatian seorang guru pada muridnya, tapi lebih dalam dan lebih hangat. Sejak malam itu, aku dan Ahmad semakin sering bertemu. Awalnya hanya agar aku merasa aman, namun obrolan kami semakin pribadi.
Ia bercerita tentang kekecewaannya pada sebagian ustadz dan santri senior. Pesantren seharusnya tempat belajar agama, tapi ada orang-orang yang justru mengotorinya. Aku mendengarkan dengan hati bergetar. Aku merasakan beban besar di balik ucapannya. Perlahan, kedekatan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih. Tatapan yang berlama-lama, tangan yang saling bersentuhan tanpa sengaja. Ahmad berusaha menjaga jarak, tapi akhirnya goyah. Bunga, kamu bikin aku melanggar semua benteng yang kubangun. Aku menahan tangannya. Aku di pihakmu, apapun yang terjadi. Dan malam itu, kami melampaui batas. Antara cinta, rindu, dan dosa bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya, Ahmad meraih tanganku. Genggamannya begitu erat seakan takut aku pergi. Bunga, kalau ini salah, kenapa rasanya begitu benar? Suaranya gemetar, matanya bergetar menatapku. Aku tak sanggup menjawab. Yang aku lakukan hanyalah mendekat, hingga wajah kami nyaris bersentuhan. Degup jantungku begitu kencang, dan saat ia menyentuh pipiku dengan lembut, aku tahu batas yang seharusnya dijaga sudah mulai kabur. Hari-hari berikutnya hubungan kami semakin dalam. Ahmad tak lagi sekadar menjadi ustadz bagiku. Ia menjadi sosok yang membuatku merasa hidup, membuatku berani bermimpi, meski mimpi itu penuh dosa dan rahasia. Namun, setiap kali kami semakin dekat, selalu ada rasa takut menyusul. Takut ketahuan, takut dihukum, takut segalanya hancur. Tapi, di sisi lain, ada rasa nikmat aneh yang membuatku ingin terus berada di sisinya, apapun resikonya. Suatu malam, di ruangan kecil dekat asrama putri, kami akhirnya benar-benar melampaui batas. Tidak ada lagi kata-kata, hanya desahan, genggaman, dan rasa yang campur aduk antara cinta, rindu, sekaligus bersalah. Setelahnya, aku terdiam lama dalam pelukannya. Ahmad mengusap rambutku perlahan. Bunga, apa yang kita lakukan ini bisa menghancurkan kita berdua, katanya lirih. Aku menengadah, menatapnya penuh keyakinan. Kalau ini salah, biarlah aku salah bersamamu. Dan sejak malam itu, aku tahu kami tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Hari-hariku di pesantren berubah drastis. Setiap kali aku dan Ahmad berpapasan, selalu ada degup rahasia di dada yang sulit kusembunyikan. Senyumnya, tatapannya, seolah hanya aku yang bisa membacanya. Tapi, rupanya rahasia sebesar apapun tak pernah benar-benar aman. Beberapa santri mulai memperhatikan tingkahku yang berbeda. Aku sering ketahuan keluar dari kamar saat malam, atau menghilang di jam-jam tertentu. Awalnya mereka hanya saling berbisik, tapi lama-lama desas-desus itu mulai terdengar jelas. Kayaknya Bunga dekat banget sama Ustadz Ahmad ya, bisik seorang santri ketika aku masuk ke kamar. Aku pura-pura tak dengar, tapi wajahku panas. Aku mencoba tenang, tapi rasa was-was tak lagi bisa kusembunyikan. Apalagi suatu sore, aku mendengar dua santri berbisik di belakang perpustakaan. Jangan-jangan Bunga sama Ustadz Ahmad itu ada apa-apa ya? Ah, masa iya? Tapi aku pernah lihat mereka keluar bareng. Dadaku serasa diremas. Bisikan-bisikan itu seperti api kecil yang siap membakar habis rahasia kami. Malam itu, Atu menemui Ahmad dengan wajah pucat. Kita harus hati-hati, mereka mulai curiga. Ahmad menarik napas panjang, lalu menatapku serius. Bunga, aku tahu ini berbahaya, tapi aku nggak bisa lagi berpura-pura menjauh darimu. Aku menunduk, menggigit bibirku yang bergetar. Perasaan kami semakin kuat, tapi justru itulah yang membuat kami semakin terperangkap. Sejak malam itu, rahasiaku dengan Ahmad jadi beban yang semakin berat. Aku tak lagi bisa tidur tenang. Bisikan santri lain makin kencang terdengar. Namun, bukan hanya aku yang jadi bahan omongan. Gosip lebih mengerikan mulai muncul di lorong-lorong pesantren. Kabar kehamilan beberapa santri dan isu skandal terlarang semakin hari semakin jelas. Bukan hanya satu, tapi dua, tiga,
hingga desas-desus tentang 10 santri perempuan yang sama-sama hamil tersebar di balik pintu dan dinding asrama. Suasana pesantren yang dulu tenang mendadak penuh rasa curiga, malu, dan bisik-bisik tajam. Yang paling membuatku gemetar, nama Ahmad disebut-sebut. Beberapa orang berbisik kalau ustadz muda yang selama ini dekat dengan santri, mungkin dialah pelakunya. Aku mematung. Apakah benar? Aku menatap wajah Ahmad diam-diam saat ia memberi pengajian. Wajahnya tenang, tatapannya lembut, tapi bisikan-bisikan di kepalaku tidak berhenti. Apakah dia hanya pura-pura? Apakah aku juga hanya salah satu dari sekian banyak? Aku gelisah, karena aku tahu aku pun sudah melampaui batas bersamanya. Dan jika gosip itu benar, aku tak lebih dari bagian dari skandal besar yang kelak akan menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, setiap kali menatap Ahmad, hatiku serasa ditikam ribuan pisau. Senyum teduhnya yang dulu membuatku tenang, kini justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah senyum itu juga pernah ia berikan kepada santri-santri lain sebelum mereka terjebak dalam aib? Aku mencoba menepisnya. Tidak mungkin. Ahmad bukan orang seperti itu. Tapi bisikan-bisikan di sekelilingku makin keras terdengar. Setiap ada santri perempuan yang tiba-tiba menghilang dari asrama, desas-desus kembali mencuat. Dan entah mengapa, semua selalu mengarah ke Ahmad. Aku memberanikan diri menanyainya. Dengan suara bergetar. Mas, semua gosip itu apa benar? Katanya ada banyak santri. Katanya Mas juga. Ahmad menatapku tajam. Matanya seperti tersulut api. Bunga, jangan pernah ulangi kata-kata itu. Aku bukan lelaki sebejat itu. Kamu percaya sama aku kan? Suasana mendadak membeku. Aku ingin percaya. Aku ingin berpegang pada tatapan matanya yang tegas. Tapi hatiku goyah, karena aku tahu aku pun sudah melampaui batas bersamanya. Jika benar ia suci dari semua tuduhan itu, lalu siapa yang sebenarnya? Malam itu aku menangis dalam diam. Aku sadar, aku berdiri di persimpangan. Antara cinta yang sudah terlanjur dalam pada Ahmad, atau kenyataan pahit bahwa aku mungkin sedang mencintai orang yang justru menjadi pusat dari skandal paling memalukan di pesantren ini. Dan di tengah kebingunganku, satu hal makin jelas. Kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan aku mulai merasakan itu ketika pagi tadi. Suasana pesantren mendadak gempar. Seorang santri perempuan ditemukan pingsan di kamar mandi. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Kabar cepat menyebar. Ia hamil. Bukan gosip lagi, bukan kabar angin. Ini nyata. Jantungku berdegup kencang. Semua mata mulai mencari-cari. Siapa dalang di balik ini semua? Bisik-bisik itu lagi-lagi menyebut nama Ahmad. Astagfirullah, hatiku bergetar. Aku ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu menusuk tanpa ampun. Siang harinya, aku memberanikan diri mencari tahu. Aku mengikuti Ahmad dari jauh, berusaha memastikan kemana ia pergi, siapa yang ditemuinya. Anehnya, aku justru melihat sesuatu yang lain. Ahmad masuk ke ruang khusus milik Kiai. Dari celah pintu, samar ku dengar percakapan tegang. Kenapa lagi yang bocor? Bukankah aku sudah bilang, semuanya harus rapat? Suara berat Kiai terdengar jelas, dingin, penuh kuasa. Maaf Kiai, saya tidak tahu menau soal itu, jawab Ahmad. Suaranya rendah, tertekan, tapi tulus. Aku tercekak. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar gosip murahan. Malamnya ketika bertemu Ahmad, aku mencoba menyinggung hal itu. Tapi ia hanya menarik tanganku erat dan berkata, Bunga, percayalah, aku bukan pelakunya. Aku menatap matanya, hampir menangis. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu, kalau benar Ahmad bukan pelaku, maka hanya ada satu orang yang punya kuasa sebesar itu di pesantren. Kiai. Aku membeku mendengar pengakuannya malam itu. Ahmad menunduk, wajahnya penuh tekanan,
seolah setiap kata yang keluar bisa menjadi bumerang yang membunuhnya. Bunga, kamu tidak tahu, Kiai itu bukan seperti yang semua orang kira. Semua ini, skandal kehamilan, bisik-bisik santri, dia yang atur. Aku hanya bisa diam, karena sekali aku buka mulut, nyawaku taruhannya. Aku ternganga, tubuhku bergetar hebat. Bayangan sosok Kiai yang selama ini kuanggap mulia tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Orang yang selama ini dihormati, ditakuti, dipuja, ternyata dalang dari kehancuran ini. Di kamar malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Ustadz Ahmad terus terngiang, dan bayangan wajah Kiai menjelma mimpi buruk. Aku sadar, cepat atau lambat, aku harus memilih. Terus diam dan ikut hanyut dalam arus kebusukan, atau berani melawan meski harus berhadapan dengan orang paling berkuasa di pesantren ini. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang terus menusuk batinku. Aku pun sudah melampaui batas dengan Ustadz Ahmad. Apa yang akan terjadi kalau rahasia kita ikut terbongkar? Setiap kali aku melihat wajah Ustadz Ahmad di kelas, jantungku berdegup kencang. Ada cinta, ada rasa bersalah, ada juga ketakutan besar. Bayangan keintiman kami yang sudah melampaui batas membuatku sulit bernapas. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri, tapi sekaligus tak bisa menyangkal betapa aku menginginkannya. Di sisi lain, gosip di pesantren semakin memanas. Angka santri yang jatuh tak lagi bisa ditutup-tutupi. Kabarnya sudah hampir 10 orang. Mereka saling menutup mulut. Sebagian dipaksa diam dengan ancaman, sebagian lainnya memilih pulang diam-diam. Aku mendengar bisikan-bisikan itu di antara langkah terburu-buru para santri. Tatapan kosong, juga tangisan yang ditahan di balik selimut malam. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, aku memberanikan diri menghampiri Ahmad. Kami bertemu di lorong perpustakaan yang sepi. Ustadz, aku tidak bisa lagi pura-pura. Semua ini sudah terlalu jauh. Kalau kita diam, mereka akan terus jadi korban. Kataku, suaraku bergetar. Ia memejamkan mata, menahan napas panjang. Bunga, kalau tidak tahu siapa yang kita hadapi, Kiai itu bukan hanya pemimpin pesantren. Dia punya koneksi, uang, dan orang-orang yang siap menghabisi siapa saja yang berani melawan. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Lalu kita harus apa? Terus sembunyi? Aku juga sudah. Aku tercekat, tak sanggup melanjutkan kalimat tentang rahasia kami. Ahmad menunduk, tangannya gemetar. Percayalah, aku sedang mencari cara. Tapi janji padaku, jangan sekalipun kamu sebut ini pada siapapun. Kalau Kiai tahu kamu sudah tahu, kamu yang akan jadi target berikutnya. Tubuhku langsung merinding. Rasa cinta yang selama ini manis, tiba-tiba berubah jadi jebakan yang bisa membunuhku kapan saja. Aku sadar, aku sudah masuk terlalu dalam. Dan jalan keluar seolah tertutup rapat, sementara bayangan Kiai makin menghantui langkahku. Hingga suatu malam, aku berjalan menuju ruang arsip di dekat perpustakaan pesantren, mencari buku catatan untuk tugasku. Lorong itu sepi, hanya ditemani cahaya lampu redup yang berkelip-kelip. Saat melewati ruang guru yang pintunya tak tertutup rapat, aku mendengar suara lirih, tangisan seorang gadis. Aku berhenti, jantungku langsung berdetak kencang. Ada suara lain, suara berat seorang lelaki, tegas namun penuh nafsu. Suara itu terlalu familiar. Dengan tangan gemetar, aku mendorong sedikit pintu kayu itu, dan di balik celah aku melihatnya. Kiai. Orang yang dihormati, diagungkan, bahkan dianggap wali hidup oleh para santri, berdiri di sana dengan wajah menakutkan. Tangannya mencengkram seorang santri putri yang menangis terseduh-seduh. Santri itu meronta, memohon, tapi Kiai menekannya dengan paksa. Diam, kalau kamu berani bicara, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Bentaknya dengan suara rendah penuh ancaman. Tubuhku langsung kaku. Aku ingin menjerit, ingin berlari, tapi kaki seakan terpaku di lantai. Air mataku jatuh tanpa ku sadari, dadaku sesak seperti dihantam ribuan batu. Semua pertanyaan, semua gosip yang beredar, kini terjawab jelas di depan mataku. Inilah rahasia besar yang Ahmad simpan.
Inilah mimpi buruk yang melampaui batas akal sehatku. Aku menutup mulutku rapat-rapat, berusaha menahan isak. Perlahan, aku mundur, langkahku nyaris tak terdengar. Tapi di dalam hati, aku sudah tahu, aku tak mungkin lagi berpura-pura. Aku telah menjadi saksi mata dari kelakuan bejat Kiai. Aku tidak bisa lagi diam. Malam setelah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, aku menemui Ahmad. Dengan air mata bercucuran, aku ceritakan apa yang kulihat. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, matanya bergetar hebat. "Aku sudah tahu, Bunga," katanya lirih. "Tapi aku tidak punya cukup bukti. Kalau aku bersuara sendirian, hidupku habis." Aku menggenggam tangannya erat, menatap matanya penuh tekad. "Maka kita bersuara bersama. Aku saksi. Aku siap menanggung resikonya, Ustadz." Besoknya, kami mengumpulkan beberapa santri yang juga berani bicara. Ada yang masih ragu, ada yang ketakutan, tapi tangisan mereka lebih keras dari rasa takut yang menghantui. Satu persatu, kisah mereka keluar. Pelecehan, ancaman, bahkan janji-janji palsu yang meruntuhkan hidup mereka. Suasana pesantren mendidih. Kabar besar Kiai yang selama ini diagungkan, perlahan mulai dipertanyakan. Tapi bersamaan dengan itu, ancaman datang bertubi-tubi. Ada teror di malam hari, orang asing berkeliaran mengintai kami, bahkan surat kaleng yang mengancam nyawa kami. Aku gemetar setiap kali melangkah ke kelas. Ahmad selalu berdiri di sisiku. Tapi aku tahu, bahkan dirinya pun menjadi sasaran. "Kita sudah melangkah, Bunga," bisiknya. "Tak ada jalan mundur." Dan sejak saat itu, aku benar-benar sadar. Kebenaran ini tidak hanya akan mengubah hidupku, tapi juga seluruh pesantren. Hari itu, kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Suara para korban yang bersatu, kesaksian yang menggetarkan, dan bukti yang tak terbantahkan akhirnya sampai ke telinga media. Awalnya hanya 1-2 wartawan lokal yang datang, tapi tak butuh waktu lama sebelum kamera-kamera besar dari stasiun televisi nasional memenuhi halaman pesantren. Mikrofon-mikrofon diarahkan, sorot lampu menyala terang, dan nama besar sang kiai menjadi headline utama di layar kaca. Skandal pesantren di Jawa Timur, puluhan santri jadi korban. Pengasuh pondok pesantren ternama diduga terlibat kasus amoral. Judul-judul itu bertebaran di mana-mana. Media sosial meledak, video kesaksian santri viral, dibagikan jutaan kali. Orang-orang dari Sabang sampai Merauke gempar, tak percaya bahwa sosok yang selama ini dihormati bisa sebejat itu. Tak lama kemudian aparat kepolisian datang. Sirene meraung, barisan polisi bersenjata lengkap memasuki halaman pesantren. Santri-santri berhamburan, menatap dengan campuran lega dan ketakutan. Di depan mata kami, kiai yang dulu diagungkan itu akhirnya ditangkap. Tangannya diborgol, wajahnya menunduk, langkahnya goyah. Suara teriakan dan tangisan menggema di sekeliling. Pesantren porak-poranda, kehormatan runtuh, santri pulang, masyarakat terbelah antara percaya dan menyangkal. Korban-korban masih trauma, luka mereka tak mudah sembuh. Aku sendiri merasa hancur, antara dosa cinta terlarang dengan Ahmad dan kenyataan pahit yang kusaksikan. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran telah terungkap, dan seluruh Indonesia kini tahu. Setelah semua hiruk-pikuk yang mengguncangkan pesantren, setelah berita viral yang menggemparkan seluruh negeri, hidupku perlahan menemukan jalannya kembali. Ahmad menepati janjinya. Ia datang ke rumah dengan keberanian penuh, melamar aku di hadapan keluargaku. Meski sempat ada keraguan dan bisik-bisik dari tetangga, akhirnya doa restu diberikan. Kami sadar, cinta kami berawal dari jalan yang berliku, tapi inilah takdir yang harus kami jalani. Hari pernikahan itu sederhana, tanpa kemewahan, hanya keluarga dekat dan sahabat yang benar-benar tulus. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Ahmad dengan sorban dan baju koko putih tampak begitu tenang. Tatapannya menembus hatiku ketika ijab qabul terucap. Air mataku menetes, bukan karena luka masa lalu,
tapi karena lega. Kini kami tinggal di sebuah desa kecil. Ahmad mengajar ngaji anak-anak dengan tulus, tanpa topeng kepalsuan. Aku mendampinginya mencoba menanamkan nilai bahwa agama sejati bukanlah aturan kaku atau wajah mulia yang dipuja, tapi kejujuran dan keberanian melawan kebatilan. Kadang bayangan pesantren lama masih datang dalam mimpi burukku. Tangisan para korban, wajah bengis kiai, bisikan-bisikan penuh ancaman. Luka itu mungkin tak akan hilang. Tapi dari reruntuhan itu, aku belajar satu hal. Cinta sejati bukan tentang awal yang sempurna, tapi keberanian untuk tetap bersama meski sebesar apapun badai menghadang. Sore itu, di teras rumah kecil kami, Ahmad menggenggam tanganku erat. Kita sudah melewati neraka, Bunga. Kini saatnya kita membangun surga kita sendiri. Aku tersenyum, menatap mata lelaki yang dulu kupanggil Ustadz, kini kupanggil suami. Dan akhirnya, aku menemukan kedamaian.